Maka selanjutnya, karena memang setiap malam Jumat adalah merupakan malam rutinitas kegiatan Majelis Zikir Darul Faroh, oleh karena itu pembahasan di dalam kajian kita malam hari ini tentunya berkenaan dengan kematian. Seringkali saya menyampaikan dan kita pun pastinya sudah sangat amat memahami di dalam suatu kematian ini, bahwa kematian adalah merupakan satu keyakinan yang harus kita percayai, yang harus kita imani, yang selain daripada rukun iman itu sendiri, maka kematian pun adalah merupakan satu keyakinan yang dimana kita semua pasti akan menghadapinya. Sering hal-hal di dalam kematian ini diingatkan kepada kita semua, beberapa ayat yang berkenaan dengan kematian. Maka yang sering kali kita dengar adalah satu ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati. Ini sudah tidak mungkin kita bisa mengelaknya dari hal kematian ini. Karena di dalam lain ayat surat Al-Jumu'ah ayat ke-8 Allah pun menegaskan Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahwa sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menemui kalian. Artinya kita nggak akan bisa mengelak dari kematian itu sendiri. Pun di lain ayat ada menyatakan Allah Subhanahu wa taala aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kita berada, yang namanya kematian atau mati itu pasti akan menemui kita. Sekalipun kita berada di satu benteng yang tinggi, yang kokoh, pasti kalau memang Allah sudah takdirkan kepada kita atas ajal yang sudah ditentukan kepada kita, kematian itu gak akan bisa lari dari kita. Maka karena kematian adalah merupakan keyakinan yang dimana diri kita ini sudah punya jatah kontrak hidup di alam dunia. Namun jatah kontrak hidup di alam dunia ini diantara kita nggak ada yang tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya Allah nggak memberitahukan sampai kapan Allah memberikan kenikmatan hidup kepada kita, maka Allah tegaskan di dalam satu firman-Nya bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, tujuannya Allah perintahkan beribadah kepadanya, artinya kita disuruh cari bekal buat menuju kematian, agar dengan bekal-bekal tersebut yang kita cari di alam dunia ini, insya Allah bisa menyelamatkan diri kita dari adab siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah
yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu jangan kita tinggalin. Jangan kita lalai, jangan kita berani. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Idza wudi'atil janazatu wastamalaha rijalu ala a'naqihim." Nanti itu ketika jenazah diletakkan di atas keranda burung batang, yang dimana jenazah tersebut diusung, digotong, ya, digotong oleh keluarga, oleh sahabat, tetangga. Mau dibawa kemana tuh jenazah? Ya. Mau dibawa ke pemakaman. Wa in kanat sahihah wa in kanat salihatan. Kalau itu jenazah tergolong orang soleh, orang baik, ya, semasa hidupnya dia baik, soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu jenazah akan berkata, "Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni." Kalau bahasa kita itu kan cepetan, cepetan bawa saya, cepetan. Kenapa? Allah udah perlihatkan amal-amal dia dalam kuburnya itu. Dia bakalan selamat, dia bakalan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jenazah mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Segerakan, cepetan, cepetan bawa saya. Tuh kalau itu jenazah tergolong orang soleh, orang baik, ya. Wa in kanat ghairu sholihatan, sebaliknya kalau itu jenazah bukan golongan orang soleh, bukan golongan orang baik, ya. Sama ibadah kagak mau, sholat berani banget ditinggalin sama dia, berbuat maksiat, ya. Dosa aja dosa, sama majlis taklim jauh. Nggak ada sedikit amal-amal kebaikan, maka itu jenazah, itu mayit ketika digotong, dia berkata, "Ya wailaha, ya, aina tadhabuna biha." Ya wailaha, celaka, mau dibawa kemana saya? Kenapa dia berkata seperti itu? Pun amal perbuatan keburukannya udah diperlihatkan sama Allah, udah dikasih tahu tuh dia bakalan masuk ke lubang kubur, mendapatkan azab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya ini ada dalam keterangan Sabilul Ittikar dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu an. Jadi dalam keterangan ini perkataan yang diucapkan oleh itu mayit, baik kalimatnya golongan orang-orang soleh ataupun tidak soleh. Kalau golongan orang soleh tadi kan berkata tuh, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Kalau orang yang tidak soleh, orang yang agak mau ibadah semasa hidupnya, ya wailaha aina tadhabuna biha. Itu perkataan itu nggak bisa didengar oleh kita yang gotong, oleh kita manusia yang ada di saat itu, nggak bisa didengar. Yang bisa mendengar perkataan itu mayit yang soleh dan tidak soleh adalah hayawan-hayawan, binatang-binatang. Itu dia bisa dengar tuh. Nah kalau kita yang gotong dikasih dengar, kira-kira nyampe apa kagak? Kagak bakalan, biar kata dia orang soleh. Itu, ya, biar kata orang soleh. Ya. Ini mah contoh umumnya nih, Bang Usuk kan orang soleh. Ya,
Orang soleh ketika digotong jasadnya sama kita, dia berkata, Godimuni. Kita dengar yang gotong, kira-kira kita terusin ke kober apa kita tinggal? Kita tinggal rasanya. Untungnya Allah nggak kasih dengar kita. Nah inilah yang perlu diingatkan sama kita nih. Kalau emang kita udah tahu bahwa kematian itu pasti akan datang sama kita, ya, maka diri kita nih yang masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diantara kita nggak tahu lagi nih sampai kapan nih. Kira-kira nih ntar kita nyampe apa kagak nih umur kita di rumah, besok masih ada nggak umur kita, Allah kasih nih minggu depan masih ada apa kagak, kita nggak tahu, ya. Nah makanya Allah gak kasih tahu, persiapkan dah suatu amal-amal kebaikan buat diri kita yang kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kematian ini adalah satu bab yang acak-acakan, ya. Bab kematian ini adalah merupakan bab acak-acakan. Namanya umur kagak pasti tua doang. Kadang-kadang yang muda, enggak muda, kadang-kadang yang bocah, enggak bocah, kadang-kadang yang balita, enggak balita, kadang-kadang baru lahir mati, ya. Atau begitu tuh. Jadi kita nggak bisa memprediksi sampai kapan umur kita, atau kita berkata faktor usia atau keturunan, wah dia bapaknya umurnya panjang, pasti anaknya panjang, kagak juga, ya. Kagak juga. Jadi umurnya acak-acakan. Ya, kita takut karena umurnya acak-acakan dan kita yang nggak tahu sampai kapan lagi Allah berikan kesempatan hidup sama kita, berbuat baik dan kita beribadah dan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gampang aja udah, jangan ninggalin sholat, buat baik sama kedua orang tua, sama teman, sama saudara, tetangga, berbuat baik dah. Ya. Itu aja deh yang gampang. Itu aja yang harus bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita tinggalin gitu. Karena kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat namanya. Ya. Kematian itu adalah merupakan nasihat yang gak perlu diucapin. Makanya kata Nabi, ya, Rasulullah SAW menyampaikan kafa bil mautil wa'izoh, cukup dah kematian contoh, ya, contoh buat kita ya. Nasihat ada dua, ada nasihat yang disampaikan oleh orang yang hidup. Ini nasihat sekarang nih, kita lagi mendapatkan nasihat, ya. Saya lagi nasihatin diri saya, nasihatin keluarga saya, nasihatin semua jamaah yang hadir secara lisan. Ada nasihat yang diam-diam kagak perlu pakai diucapin lagi. Mana itu? Kematian. Itu nasihat kematian. Kafa bil mautil wa'izoh, kata Rasulullah. Cukup udah, kematian contoh buat kita. Suka nggak suka, senang kagak senang, mau kagak mau, pasti kita mati. Akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak perlu takut akan mati, karena kita pasti mati. Yang kita minta di dalam doa ratib kita adalah ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bihusnil. Itu yang kita minta. Mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini almarhum nih Bapak Abu Yuwono, di antara kita sebagian mungkin ada yang mengenalnya, ada juga yang kagak. Ya. Uzkuru mahasina mautakum, kata Rasulullah. Sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati di antara kalian. Ini saya mau nyebutin. Ya. Manusia punya garis hidup dua, ada horizontal, ada vertikal, ada hubungan dia kepada Allah, ada hubungan dia kepada sesama manusia, makhluk sosial. Ya.
Ada kesalahannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahannya dia kepada hak adami, manusia. Ada dia punya kebaikan dia kepada Allah, kebaikan kita kepada kita sama. Nah, yang perlu kita pelajari dan perlu kita ingat, ya, jika bila mana ada orang di antara kita yang sudah wafat, bicarakan kebaikannya. Jangan kita bicarakan kejelekannya. Kalau bicarakan kejelekannya, itu udah tinggal urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah bukan urusan kita lagi. Urusannya dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebut-sebutlah atas orang yang sudah wafat dari kalian. Ini saya mau nyebutin nih. Ini almarhum Bapak Agung Wiono ini, kalau saya dalam semasa hidupnya menyapa beliau Mas Agung. Luar biasa nih itu beliau semasa hidupnya. Arti kata luar biasa apa? Kita ini majelis kalau mau bikin acara maulid, dari dia tinggal di sini sampai tinggal di Pisangan, saya nggak pernah ninggalin dia. Dan dia pun selalu membuka, menerima dengan ajakan apa yang saya ajak. Maaf, istilahnya ya, kalau kita sedekah orangnya udah kagak ada, kita buka ya. Ini namanya tahadus bin nikmah, pelajaran buat kita walaupun orangnya udah kagak ada. Jadi boleh kita sebutin tuh kalau orangnya udah kagak ada mah. Itu beliau kalau majlis bikin acara maulid, Masya Allah, saya pernah tuh, saya bilang, Mas butuh roti nih Mas, 2.000, hilang di cover sama dia 2.000 tuh roti. Roti harganya waktu itu 5.000 kali 2.000 udah berapa? Ya. Belum yang 1 juta, belum yang 2 juta, itu buat acara maulid. Ya. Bahkan dia pernah dulu mengakikohkan anaknya 3. Anaknya 3, kalau 1 ekor kambing 3,5 juta kali 3 berapa? Semua di sini di majlis. Hakikatnya pada waktu acara peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat saya nih, ini almarhum Saudara Agung Wiono, Masya Allah ya, rohim, orangnya baik ya, murah tangannya, mau memberi, mau membantu ya. Bahkan ya, 2014 saya merenovasi majelis. Renovasi majelis bukan renovasi majelis yang ini, bukan. Waktu itu tambahan ruangan majelis. Nah kemudian saat saya merenovasi itu lagi booming-boomingnya batu cincin. Saya dikasih batu sama dia, bacan harganya kan lumayan pada waktu itu. Selesai saya pulang umroh 2014, nah ini belum begitu selesai nih ruangan ya. Pengen nih dinding dikeramikin, duit udah kagak ada. Saya ngomong sama dia, ya sama almarhum, Mas ini batu cincin kalau saya jual boleh? Terserah Pak Ustadz, itu udah hak Pak Ustadz ya. Kalau emang boleh diizinin saya jual, ya silakan Pak Ustadz. Emang buat apa Pak Ustadz ya. Ini saya lagi renovasi majlis taklim nih, pengen ada keramik dindingnya majlis taklim. Ya terserah kalau lakunya berapa. Nih yang jual nih kan, orangnya di samping saya, Bang Usuk. Saya suruh Bang Usuk Pro Bening dijual, laku berapa? 1,5 juta. 1,5 juta saya beliin nih keramik dinding nih. Di keramik dinding jariah beliau tuh almarhum Bapak Agung Wiono ya.
Sallu ala Muhammad. Luar biasa. Ini yang saya rasakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di kampungnya dia sendiri sana di Pisangan, luar biasa. Dan saya kemarin nggak sempat sampai selesai sampai menyolatkan, nggak sempat ya. Ya, tapi ada informasi yang menyolatkannya luar biasa di sana. Ternyata ya beliau itu ya almarhum ya, memang apa yang saya rasakan dirasakan juga sama orang di sana. Usia masih muda 42 tahun. Ya, ini dinamakan umur yang berkah. Allah ridho ya, di usia muda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gampang matinya ya Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan dari kebaikan-kebaikan apa yang pernah kita rasakan bersama ya dari beliau almarhum, insya Allah ini akan menjadi amal ibadahnya almarhum semasa hidupnya, dan insya Allah min ahlil khair, min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan kegiatan kita setiap malam Jumat. Sekali lagi saya atas nama pribadi, pimpinan majelis, dan juga mewakili daripada Bapak RT Sumino yang kalaupun masih di kampung ya, masih di kampung beliau ya, mudah-mudahan Pak RT sehat walafiat ya, luar biasa, baru datang dari kampung balik lagi ke kampung ya, capeknya minta ampun ya, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur Bapak RT kita, selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilaksanakan oleh kita semua malam hari ini insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.